Nah, ini kita baru rapat dengan pengelola kawasan industri apa, Bapak? Subang Smart Qualita. Pabriknya apa yang akan dibangun segera? BYD. BYD itu pabrik apa? Pabrik mobil listrik, Pak. Pada tahun ini pemerintah Provinsi Jawa Barat harus menyiapkan 18.000 untuk calon tenaga kerja di BYD. Ada kekurangan-kekurangan, Pak? Semuanya udah solve oleh Pak Gum. Oke. Barusan rapat berapa menit? Hanya 20 menit. Menyelesaikan masalah yang banyak. Satu, listrik selesai. Betul. Jaringan jalan selesai. Ya. Akses pintu tol kita bicara hari Senin dengan Pak Menteri Menteri PU ya. Oke? Oke. Pokoknya Jawa Barat istimewa ya. Istimewa. Jadi tidak benar bahwa kesulitan lapangan kerja. Yang ada adalah satu perusahaan sudah ada 18.000 siap menampung tenaga kerja. Tidak butuh waktu lama, KDM mendukung pembukaan kawasan industri baru yang bernama Subang Smart Politan yang berada di kota Subang. Subang Smart Politan itu sendiri adalah kawasan industri yang nantinya di dalamnya terdiri dari banyak pabrik. Kawasan industri yang sekarang mulai tumbuh namanya kawasan industri Surya Cipta. Jalannya lebar-lebar, pohonnya belum tumbuh. Ini nanti saya ingatkan agar nanam pohonnya nanti di musim hujan lebih banyak agar teduh. Dan dari sini nanti akan terekrut dan sudah mulai berjalan terekrut ratusan ribu tenaga kerja setelah seluruh industrinya bisa berproduksi. Dan salah satu industri yang sudah berproduksi hari ini adalah industri otomotif BYD. Mungkin rangkaiannya dari dulu semuanya ingat, dari mulai pembebasan lahan, kemudian berkomunikasi dengan pemilik lahan, pembangunan, dan sampai hari ini saya mau cek sekarang bagaimana produksinya dan sudah berapa ribu tenaga kerja yang sudah terekrut. Jadi nanti Jawa Barat membutuhkan banyak sekali tenaga kerja ke depan. Santai aja. Kalau tenaga kerja semakin banyak terekrut, maka angka pengangguran akan semakin menurun. Dengan satu catatan, kita harus terus melahirkan banyak tenaga kerja terampil. Dan sistem rekrutmen ketenagakerjaannya dibangun dengan terbuka, dan kita punya namanya nyari gawe. Ini salah satu sistem yang kita mulai. Industri itu jangankan nanti sudah produksi produk, dalam proses penyiapan pematangan lahan, kawasan siap bangun juga terekrut tenaga kerja, tuh orang bekerja tuh sana. Tapi memang kalau bicara kerja, tidak semua orang Jawa Barat yang bekerja. Dari berbagai daerah seluruh Indonesia pasti ikut bekerja di sini. Ini pabrik-pabrik baru sudah mulai berdiri. Ya, jadi yang cerita tentang pengangguran seiring dengan waktu akan terus terekrut. Dan sekarang pun jumlah pekerja mulai terekrut sudah sangat banyak. Di data statistik saya itu sudah relatif cukup banyak serapan tenaga kerja di Jawa Barat. Nanti kita sampaikan perlahan tapi pasti. PT-PT baru nih berdiri nih, cukup luas. Ini Jawa Barat. Coba nanti kita harus nyiapin jalan yang bagus-bagus. Mobilnya lihat gede-gede. Makanya saya barusan ketika jalan, saya bilang tahun depan jalannya dilebarkan, kemudian kekuatan aspal dan betonnya harus diperkuat karena kita menuju era industri. Dari dulu jalan-jalannya nggak berubah sejak saya SMP sampai saya gubernur. Sekarang ini jalan di Jawa Barat itu ya lebarnya segitu rata-rata. Nah sekarang oleh saya, mohon maaf ya, bukan oleh saya ya, oleh seluruh masyarakat Jawa Barat dengan melalui pembayaran pajak sudah mulai dirubah jalannya lebar-lebar. Kalau ini jalan kawasan industri, saya pengen kayak gini Jawa Barat.
Tapi nggak mungkin, karena apa? Karena kanan kirinya sudah rumah dan bangunan. Halo Bapak. Waduh, ngerjain apa ini? Kastin, Pak. Ah, Kastin. Kansin. Di sini. Orang sini. Orang Wantilan. Orang Wantila. Ya. Kerja di sini. Berapa upahnya? Upahnya sehari paling 120, Pak. Lumayan. Lumayan, Karena Pak. standar di sini. Ya. 120 itu biasanya tukang tembok. Ya. Tapi kalau standar ini sudah tinggi, 160, 170. Kansin, tapi Ya. yang penting ada pekerjaan. Ya. Ada asuransinya, dapat BPJS, dapat benar. Itu ada. Asuransi kecelakaan kerja ada. Ada. Bagus, ini sama. Nah, dari mana? Ah, dari mana ini? Dari sini Pak. Orang sini. Ya Pak. Ah. Berapa upahnya? Sama Pak. Sama. Ya. Oh, sama ya? Iya Pak. Oh, sama upahnya. 120. Ya Pak. Kerja terus. Ya Pak. Asuransi. Security, orang mana security? Security dari mana? Karanghegar. Karanghegar mana? Pabuaran. Pabuaran. Ya. Orang pada kerja nih. Siapa? Orang Wantilan, Pabuan. Ya, mulai sudah pada kerja. Siapa? Jadi kalau cuman yayasan ya kalau security. Siapa? Berapa Yayasan. upahnya? WMR Subang, Pak. Berapa? 37. Ya, 37 ya hampir sama dengan itu. Siapa? 120 kalau 360. Tapi Bapak ada liburnya kan? Siapa? Nah, itu Siapa? bedanya. Kalau itu nggak ada liburnya. Kalau libur karena ini harian kan kerjanya. Iya, oke. Kita mau ke BYD, Pak. Sana. Siapa? Oke, Pak. Terima Siapa? kasih ya. Hati-hati, Selamat Pak. berjaga. Siapa? Siap. Apa? Siap. Wah. ya. Bapak kerja di mana? Saya di NRC, Pak. NRC. Produksi- Raya Cipta. Produksinya apa? Kontraktor, Pak. Oh, kontraktor. Oh, di yang sini. kontrak pekerjaan di sini. Ya, betul, Pak. Asli mana? Semarang. Semarang. Jawa Tengah. Ini Semarang, Jawa Tengah. Ya. Bagian apa? Saya shift pelaksana. Sip pelaksana. Ya. Tapi rata-rata kontraktor industri itu kebanyakan dari Jateng ya. Saya lihat keliling Jabar Ya mungkin kebetulan aja, banyak Pak, Dem. ya, karena banyak kan ahli besi saya lihat. Ya. Besi, terus kemudian ahli batu. ahli batu. Ya. Yang berikutnya upahnya agak murah. Bisa jadi, Pak. Iya. Tapi tinggal masih di Jateng. Masih di Jateng. Istri di Jateng. Istri di Jateng, Pak. Oh, masih di Jateng ya. Terima Ya. kasih, Pak. Ya, terima Selamat kasih. bekerja. Ya, Ayo. ya. Terima kasih, Pak Dim. Kita lagi di kawasan. Nah, sini Bapak. Ini masih area lagi dibangun kawasan Surya Cipta ya? Surya Cipta. Surya Cipta. Nih, nanti ada ratusan pabrik yang berdiri di sini. Nah, ini Bapak, yang Warma. kerja. Bapak siapa? Bapak Warma. Bapak Warma. Kerja apa sekarang? Kastin. Bangunan. Perbaiki Perbaikin Kastin. Kastin. Rumah di sini. Ya. Sekitar. Dulu apa kerjaannya sebelum ada pembangunan kawasan? Tani, Pak. Tani. Ya. Buruh tani dulu berapa? Berat dulu 70. 70. 60. Ya. Sekarang berapa sehari? 12. 120. Iya. Tetapi tetap petani harus ada, sawah harus luas. Ya, Sawah tidak boleh berubah peruntukannya. Ya. Karena saya mencintai sawah dan petani. Iya di desa, ya saya dia. Dia ke sini. Siapa namanya? Riki Pak. Riki. Iya, Pak. Asal mana? Asal sini Pak. Upah berapa? 120. Dapat BPJS Dapat, tenaga Pak. kerjaan, BPJS kesehatan ada. Ada Pak. Aman. Aman. Upahnya mingguan harian? Mingguan. Mingguan. Ya. Berarti kerjanya di kontraktor. Ya Pak. Security sini. Sini security. Wah. Oh. Ini security. Nah. Nama siapa? Siap, Ajit, Pak. Asal mana? Asal Karanghegar, Pak. Karanghegar. Upah berapa? Siap, 37, Pak. 3,7 MK ya. Ya, Ini Pak. siapa? Dadrunya, Pak. Dari mana? Dadru. Asal mana? Desa Kosar, Pak. Desa Kosar. Upah berapa? Upah 37. 37. Ini Anggota. anggota. Upah berapa? 37. Jadi sekarang punya pekerjaan kan? Siap. Waduh, udah semangat semuanya. Ya. Kamu siapa kamu nih? Sini. Siapa namanya? Gema. Asal mana? Asal Tasikmalaya Pak. Lagi kerja di sini? Lagi kerja. Kerja di mana? Di Kawasan Supplier Surya Cipta. Supplier sayur. Iya. Ngirimin sayur ke kantin. Iya, betul. Ke kantin BYD. Iya. Berapa upahnya? Upah 37. 37. Oke. Nah, sini. Ya. Ya. Pabrik yang sudah dibangun dan sudah beroperasi saat ini adalah punyanya
BYD. BYD sendiri akan menyerap sekitar 18.000 tenaga kerja dan diutamakan di daerah Jawa Barat terlebih dahulu. Nih dulu barang inget saya rapat membahas gerbang tol, dalam waktu 5 menit izinnya keluar dari Kementerian PU. Waktu itu saya menghadap ke Menteri PU. Videonya masih ada. Pembahasannya di kantor Bupati Subang. Subang sendiri dipilih karena merupakan wilayah yang sangat strategis. Terdapat pelabuhan Patimban, Bandara Internasional Kertajati, Jalan Tol Trans Jawa, kereta untuk penumpang dan kargo, kereta cepat Jakarta-Surabaya. Oleh karena itu, Subang Smartpolitan sangat cocok untuk daerah kawasan industri. Mungkin dalam 3 tahun ke depan, 2029, sudah akan ada berdiri berapa ribu pabrik di sini dan berapa ratus ribu tenaga kerja yang terserap di sini. Dan ini satu kawasan. Ada kawasan di Purwakarta, ada 1.200 hektar. Kemudian berbagai pabrik baru berdiri di Kerawang, di Bekasi, kemudian di Indramayu, di Cirebon, di Majalengka, di Bandung juga ada, di Garut juga ada, di Sukabumi juga ada, di Cianjur juga ada. Insya Allah Jawa Barat akan banyak sekali rekrutmen tenaga kerja ke depan. Yang penting situasi politiknya aman, stabilitas ekonominya bisa terjamin, iklim kehidupan ketenagakerjaannya kondusif. Dulu waktu pelantikan pejabat pemerintah provinsi eselon 2 di sini saya pernah melantik di sini nih. Masih ingat videonya. Saya di sini belum seperti ini. Siap, Pak. Ke dalam. Ya, ke dalam, Pak. Siap. Siap. Terima kasih. HRD sebelah mana? Personalia. Gimana, Pak? Personalia sebelah mana kantornya? Posalia. Personalia. Oh, personalia mau di depan sana. Masuknya lewat mana? Lewat yang utara yang banyak kontainer pada itu. Oh, yang kontainer. Ya. Kalau ini, Kalau ini buat pengeluaran mobil. oh, pengeluaran mobil. Kita ke dalam sana aja. Ya. Kita foto. Siap, boleh. Ayo. Wah. Oke. Asik. Makasih, Pak. Asik. Siap. Orang mana, Kang? Foto Kang dari Mana? Saya orang ini Cibenying. Orang Cibenying. Jadi security. Sebelumnya jadi apa? Jadi di konveksi. Konveksi. Sekarang security. Siap. Bapak dari mana? Saya dari Purwakarta. Orang Purwakarta. Purwakarta mana? Pleret. Pleret. Dulu sebelum jadi security. Jadi security di Bandung. Kesimpulan dari video ini adalah Subang akan menjadi pusat industri baru di daerah Jawa Barat dan akan banyak menyerap tenaga kerja baru. Kita hitung saja dari mulai BYD. Pabriknya dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 18.000. Itu baru satu pabrik. Bagaimana kalau puluhan, bahkan ratusan pabrik? Bisa lebih dari ratusan ribu tenaga kerja baru yang diserap oleh pabrik tersebut. Dan yang diuntungkan adalah masyarakat Jawa Barat. Karena perputaran ekonomi akan terus berputar di Jawa Barat. Tentunya ini akan menaikkan standar ekonomi Jawa Barat itu sendiri. Untuk kalian yang suka video ini, silakan like dan subscribe untuk melihat berita-berita terus tentang KDM dan orang-orang baik lainnya. Saya Roni di sini, undur diri dan sampai jumpa.